Selamat malam, Namo Buddhaya. Senang sekali keluarga Dhamma TV Cermin hadir lagi di ruang keluarga Anda. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Demikian harapan kami senantiasa. Dan tak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga semangat dari Kartinian ini mampu membuat suatu langkah-langkah yang positif bagi generasi muda dan generasi berikutnya. Karena Kartini itu seorang ibu, tentu banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan Kartini sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang juga seorang pejuang. Nah, dalam kesempatan 22 April kali ini, maka saya mencoba untuk menggelar satu tema, yaitu wanita dan penyebaran Dharma. Dan tentu karena kita bicara tentang Dharma dan wanita, maka telah hadir di studio yaitu Attasilani Dhammanandi dan Attasilani Gandasilani. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, Ibu. Iya, terima kasih jauh-jauh dari Batu sudah hadir di studio. Dan tentu nama-nama ini luar biasa sekali. Attasilani Dhammanandi, Attasilani Gandasilani, begitu. Sehingga mereka berdua ini telah meninggalkan nama-nama aslinya untuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha, di mana mereka di sana dididik sebagai seorang mahasiswa yang sekaligus juga seorang pertapa. Nah, ini bagaimana ini cara mengolah batinnya dari orang biasa, kemudian belajar menjadi pertapa, sekaligus belajar menjadi mencari ilmu untuk memenuhi kehidupan sebagai seorang muda, sebagai mahasiswa. Nah, ini tema kita adalah tentang Kartini dan penyebaran Dhamma. Kalau Dharma atau Dhamma itu sebenarnya apa menurut Attasilani? Ya, Dhamma ya atau Dharma itu bahasa Sanskerta sama bahasa Pali, pengertiannya sama, yaitu ajaran yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Jadi selama hidup ya, selama sebelum mencapai parinibbana, Sang Buddha menyebarkan dhammanya ya. Selama 45 tahun ya, selama 45 tahun beliau menyebarkan dhammanya kepada umat-umat yang berada di India waktu itu. Nah, sehingga dengan beliau menyebarkan dhamma itu selama 45 tahun, banyak sekali orang-orang yang waktu itu bisa bijaksana karena mendengar ya atau belajar mempraktikkan ajaran dari Guru Agung Buddha, di mana dhamma itu terdiri dari 3 hal yang harus kita praktikkan ya. Yang pertama teori itu dhamma, ajaran yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Setelah memahami teorinya, kemudian bagaimana seseorang itu mampu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, mengenai tentang intinya itu ada 3 hal ajarannya. Tinggalkan perbuatan jahat, jangan berbuat jahat ya. Kemudian tambahlah kebajikan. Kemudian yang terakhir adalah sucikan hati dan pikiran. Maka di dalam ajaran Sang Buddha dikatakan juga yang terdapat di dalam Dhammapada itu dijelaskan di sana, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Maka dari situ berhati-hatilah dengan pikiran tersebut ya, gitu sehingga ya. bisa menjadi bijaksana. Bisa menjadi bijaksana. Jadi kalau misalnya orang terlalu banyak pikiran ya, kita ibaratkan seperti sebuah komputer. Kalau kita memasukkan install terlalu banyak pikiran, tentu menjadi lemot. Kalau kita terlalu banyak menginstal, segala di-download, segala dimasukkan ke situ, komputer menjadi lemot. Apakah pikiran bisa begitu? Attasilani Gandasilani. Ya, tentu ya. Sama halnya dengan sebuah pikiran ya. Komputer pun
sama ya dengan sebuah pikiran ya. Jadi apabila kita masukkan berbagai banyak hal dalam pikiran kita, tentu pikiran kita juga akan lemot ya, karena kita terlalu banyak berpikir, tenaga kita juga akan terkuras ya, kita pun juga akan menjadi lemot ya? juga ya, jadi kita hang jadinya ya, seperti itu kalau di komputer bisa ya? Jadi hang ya. Nah ini kalau pikiran bisa hang ini, waduh ini luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Jangan sampai kita menjadi hang. Kalau hang pikiran ini, wah bisa masuk RSC, bisa begitu ya Atasilani ya? Iya, wah ini berbahaya sekali. Nah ini Atasilani Gandasilani dari Banyuwangi ya. Kalau menurut Atasilani, di dalam peringatan Hari Kartini itu di daerah sana ketika Atasilani masih kecil dengan waktu-waktu terakhir ini bagaimana? Ada perbedaannya atau sama? Kalau perbedaannya ya tentu ada ya. Jadi kalau dulu saya masih kecil, masih saya SD, itu juga ada peringatan Kartini ya. Jadi pada waktu itu kami memakai pakaian batik, ada juga yang kebaya ya. Kenapa seperti itu ya? Jadi Raden Ajeng Kartini asalnya adalah seorang keluarga priai ya. Dominannya seorang keluarga priai itu memakai pakaian batik juga kebaya, sehingga ya, untuk memperingati perjuangan beliau ya, kami dianjurkan untuk memakai batik dan kebaya. Tetapi sekarang ya, setelah saya ya, memakai pakaian seperti ini ya, yang diikat dengan aturan moralitas, tentu ya tidak bisa seperti itu. Tidak bisa lagi memakai sanggul, tidak bisa lagi memakai sandal yang tinggi begitu. Berpakaian putih seperti Atasilani ini, kalau menurut Atasilani Dhammanandi, tentu seperti bagaikan membawa atribut atau bendera. Nah, apakah ada kecanggungan sebagai seorang wanita misalnya di tempat-tempat keramaian? Tentu kan menjadi perhatian, waduh itu ada cewek kok gundul gitu, gimana? Tapi bagaimana Atasilani mengolah batin untuk bisa nyaman? Ya, bagus sekali ya. Karena di awal saya khususnya sudah mempunyai keinginan, niat, tekad untuk berlatih moralitas sebagai Atasilani ya, yang menjalankan 8 moralitas ya. 8 moralitas itu tentunya garis besarnya ya, tidak membunuh, mencuri, tidak berbuat perbuatan yang tidak suci ya, kemudian tidak berbohong, memabukkan, makannya hanya 2 kali, tidak lewat tengah hari itu sudah tidak makan lagi ya, kemudian tidak memakai make up, perhiasan ya, wewangian dan lain-lainnya, kemudian tidak duduk tidur di tempat yang besar, tinggi dan mewah. Nah, karena sudah mempunyai niat, kemauan untuk menjalani kehidupan moralitas, kehidupan sebagai biarawati, sehingga dimanapun tempatnya, ketika kami kemana-mana ya, memang sih banyak orang itu seperti kaget gitu, aneh gitu, kok perempuan gundul pakainya putih-putih ya, pakainya putih-putih. Namun meskipun demikian, karena kami juga sudah terbiasa akan hal itu, ya berlalu begitu saja, dan tidak sedikit juga orang yang bertanya tentang kehidupan kami setelah mereka mengetahui kami gitu. Sehingga dengan seperti itu, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari orang lain itu, kami bisa menyampaikan kepada mereka kenapa kami berbusana seperti ini, kenapa kami meninggalkan atribut-atribut kecantikan, terutama adalah rambut, yang rambut itu bagi wanita, diumpamakan sebagai mahkota wanita. Wanita cantik karena rambutnya, make upnya, wewangi, atribut batiknya ya kalau R.A. Kartini ya. Namun karena kami sudah menjalani seperti ini, sudah nyaman dan berusaha untuk berlatih mempraktikkan kebajikan, maka ya dimanapun tempatnya santai saja, enjoy saja gitu. Jadi tidak merasa aneh, bahkan juga kadang-kadang kan orang
banyak bertanya ya, banyak merasakan aduh kok aneh sekali begitu. Tetapi kelihatannya Atasilani ini mampu merasakan bahwa nyaman saja, enjoy saja, karena pada dasarnya mereka sudah niat untuk meninggalkan keduniawian. Tetapi yang terutama bukan karena atribut, tetapi karena dharma itu yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat di dalam ajaran Buddha itu, di dalam cerita-cerita Buddhis itu, apakah ada sih wanita yang mempunyai kekuatan begitu? Atasilani Ganda Silani bagaimana? Ya, tentu ada ya. Jadi seorang wanita itu juga memiliki sebuah kekuatan ya. Dimana kekuatan itu hanya dimiliki oleh seorang wanita. Ya, jadi hanya wanita yang punya. Ya, kekuatan khusus seperti itu ya. Jadi, misalnya ada 5. Jadi yang pertama kekuatan kecantikan. Yang kedua kekuatan kekayaan. Yang ketiga kekuatan orang tua dan sanak keluarga. Status seperti itu ya. Yang keempat adalah kekuatan anak, dan yang terakhir adalah kekuatan moralitas. Itu ada 5 kekuatan yang dimiliki oleh seorang wanita ya. Jadi kalau dia cantik, berbahagialah, dia sudah punya 1 ya. Kalau dia kaya, berbahagialah, dia sudah punya 2 kekuatan. Yang ketiga status gitu ya, status dalam keluarga. Waduh, keluarga yang baik, yang kaya raya, yang terpandang begitu ya. Seperti itu. 3. Yang keempat kekuatan putra-putrinya, anak-anaknya manut gitu ya, anak-anaknya mampu meraih gelar doktor misalnya begitu ya. Kebanggaan tersendiri. Bangga. Yang kelima moralitas. Nah, jadi kalau menurut Atasilani bagaimana? Moralitas ini apa sama pentingnya dengan, atau lebih penting dari kecantikan, kekayaan, dan status sosial di dalam masyarakat? Bagaimana? Bagaimana? Dalam kekuatan moralitas ini ya, seorang wanita sangat penting sekali ya, meskipun wanita itu dipandang ayu koyo opo gitu ya. Ayu koyong opo, welek koyong opo ya. Moralitas ini penting karena tidak dipandang dari kecantikan atau tidak dipandang dari kejelekan itu seseorang menjadi hina atau mulia ya. Karena perbuatanlah ya, perbuatan ini perbuatan apa? Perbuatan baik, moralitas yang dipraktikkan oleh seorang perempuan itu sehingga membuat wanita itu menjadi terpandang, tidak menjadi hina, tidak menjadi direndahkan lah begitu. Karena kalau melihat R.A. Kartini tadi kan tidak mau wanita itu direndahkan karena pendidikannya rendah. Kemudian wanita itu istilah Jawanya apa? Konco wingking. Apa konco wingking? Ya hanya di belakang saja, tempatnya di belakang. Teman yang hanya untuk di belakang-belakang aja gitu. Iya, hanya untuk di belakang-belakang saja. Yang bisa masak, maca, hanya itu aja. Untuk aja. Namun karena didukung oleh kemauan untuk belajar, kemudian menjaga moralitasnya, sehingga manusia perempuan itu tadi ya mampu untuk menaikkan derajatnya, sehingga di zaman sekarang pun tidak hanya wanita itu tidak hanya bekerja konco-wingking, bekerja di belakang dapur, kemudian hanya dandan saja, melainkan apa? Mampu berkarir, mampu bekerja ya, sehingga mampu menghasilkan uang sendiri, sehingga perempuan tersebut menjadi kaya. Nah, selain kaya, yang dapat melahirkan anak siapa? Perempuan. Nah, itu merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perempuan. Tanpa perempuan kita nggak ada di sini. Gitu ya? Hanya laki-laki saja nggak bisa. Ada di dunia, ya nggak bisa. Harus ada perempuan yang bisa mendidik anak dengan baik, belas kasih, cinta kasihnya yang tulus, ikhlas bisa dimiliki oleh seorang wanita. Sehingga dari situ dengan memancarkan moralitas, mempraktikkan moralitas itu juga mempraktikkan belas kasihan ya, cinta kasih itu merupakan moralitas juga bagi seorang wanita ya.
Luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Jadi artinya moralitas ini di atas segalanya. Cantik bagaikan putri, cantik bagaikan dewa-dewi, tetapi bila Anda tidak mempunyai moralitas, maka nilai Anda nol. Bagaimana seorang yang cantik tetapi perilakunya yap-yapan, perilakunya tidak jatmiko, tidak enak, tidak sedap dipandang mata. Nah baik, kita sambung pada segmen berikutnya. Tetap di Dhamma TV. Tema kali ini adalah tentang wanita dan penyebaran Dharma. Baik, keluarga Dhamma TV, terima kasih. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang wanita dan penyebaran Dharma. Bagi yang ingin menelpon, kami buka di line telepon 0341 402 777 dan SMS silakan di 08510 701 8802. Kami persilahkan. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita bahwa tadi ada 5 kekuatan wanita begitu ya, yang secara umum. Jadi tadi sudah dibahas bahwa secantik apapun bila Anda tidak mempunyai perilaku yang baik, sopan santun yang memadai, maka Anda bukan siapa-siapa. Bahkan bila kecantikan itu kan kadang juga butuh modal ya. Kadang harus ke salon atau ke butik gitu ya. Ada penelpon, kita terima lebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gatekeeper, bantu saya. Halo. Ya, silahkan. Selamat. Iya, halo. Dari mana? Selamat malam. Selamat malam. Dari Bapak Totok Bulawang. Oh, Bapak Totok Bulawang. Aduh, suaranya di sini agak sehingga saya enggak bisa mendeteksi. Baik, Bapak Totok, monggo katuran. Silakan. Rahayu, Bu. Inggih Rahayu, monggo Pak Totok silakan. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, nggih. Bagaimana Pak? Monggo Pak, dilanjutkan. Saya mengucapkan selamat memperingati hari Kartini. Terima kasih semuanya. Dan kemudian daripada itu, maka saya hanya menambahkan dan mungkin bisa menjadi bahan referensi untuk para atasilani yang sesuai dengan tema ini. Wanita dalam berdharma ini saya tambahkan selain Raja dan Kartini, ada juga beberapa yang saya ketahui dan sebenarnya banyak, tapi yang saya sebutkan saja antara lain yang selama ini mendampingi Bapak mantan presiden pertama kita Bung Karno, yaitu Ibu Inggit Ganarsi yang pertama, yang kedua Ibu Fatmawati, dan yang kedua Ibu Hartini, dan yang keempat adalah Ibu Sari Dewi Soekarno. Dalam hal ini maka saya hanya menambahkan saja, di mana beliau-beliau ini mulai perjuangan dari Ibu Inggit Ganarsi mendampingi Bung Karno pada waktu sebelum kemerdekaan sampai akhirnya di kemerdekaan sendiri itu Ibu Fatmawati itu menjahit sendiri bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu juga perjuangan Ibu Hartini dalam mempersatukan kaum wanita dalam berdharma mengisi kemerdekaan sampai Ibu Sari Dewi Soekarno yang selalu mendampingi sampai akhir hayatnya. Kemudian mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Hani yang lebih tahu tentang hal ini. Matur nuwun, Rahayu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, matur nuwun Bapak Totok. Beliau menyoroti bahwa istri-istri dari Presiden Soekarno juga seorang pejuang, dan di sana beliau juga melakukan hal yang bajik, di mana hasil karyanya ini berguna bagi, kan itu ya, dharma itu bila karya kita ini berguna bagi kemaslahatan banyak orang.
kalau Ibu Fatmawati menjahit merah putih, sehingga sampai sekarang pun ukuran bendera merah putih ya sesuai dengan ukuran yang dipakai Ibu Fatmawati waktu itu sampai sekarang. Demikian juga dengan Ibu Inggit Garnasi, Ibu Hartini dan Ibu Sari Dewi, mereka dengan tetap setia untuk memberi dukungan moral kepada Presiden Soekarno. Padahal Presiden Soekarno juga tetap manusia, di mana kadang-kadang juga hatinya galau, juga ingin menangis, juga ingin sedih, namanya tetap juga manusia. Tetapi karena beliau seorang pelopor, janganlah diperlihatkan kesedihan kita. Jadi manusia boleh sedih sebenarnya. Kalau di ajaran Buddhis bagaimana? Apakah manusia boleh sedih? Siapa yang mau menjawab? Benar yang ini Pak Toto tadi ya, saya menambahkan memang beliau pada zaman dulu perempuan-perempuan itu ikut berjuang. Dan zaman sekarang pun juga ada. Siapa ya? Megawati ya. Ibu Megawati. Beliau juga mampu memperjuangkan bisa menjadi presiden, padahal itu perempuan. Bisa memperjuangkan, beliau bisa jadi pemimpin. Kemudian kalau zaman sekarang lagi ada Susi Iya. seperti itu, Menteri Kelautan. Ya, Perikanan dan Kelautan. merupakan Seorang pejuang. wanita Iya. di Indonesia ini ya. Kemudian apakah manusia itu boleh bersedih? Memang kalau di dalam dunia ini kan ada ketidakkekalan hidup, ketidakkekalan hidup ya, bahagia bersedih. Nah, kalau di dalam katalog Dhamma, ya dalam Dhamma itu ada untung rugi, dipuji dicela, kemudian miskin, kaya Miskin, kemudian bahagia dan menderita, sedih. kemudian apakah boleh menderita? Nah, jadi antara boleh dan tidak bolehnya sebenarnya kita bisa memperhatikan kondisi batin ini, antara batin sedih ataupun batin bahagia. Kalaupun kita bahagia, juga jangan terlalu bahagia. Kalaupun batin ini menderita, juga jangan terlalu menderita, melainkan jalan tengah ya. Kalau terlalu bahagia, direm dulu. Wah, nanti kalau terlalu bahagia sekali akhirnya menderita juga ya. Nanti bisa pingsan atau apa ya. Terlalu menderita sekali juga nanti akhirnya kurus, kering, berpenyakitan dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi apabila penderitaan itu muncul? Kita mengkoreksi apa yang ada di pikiran, apa penyebab problem permasalahan tersebut ya. Kemudian dicari penyebab permasalahan tersebut, penyebab problem tersebut, akarnya dari mana? Pasti ada akarnya ya. Nah, kalau sudah mengetahui akar dari permasalahan tersebut, kita mencoba untuk menyelesaikannya, tapi memang butuh proses, butuh waktu untuk hal itu. Tidak ketika menderita pengennya instan, pengennya harus bahagia gitu. Kan bisa itu pergi ke dukun Ya. Namun ya itu juga faktor kebajikan ya. Pergi ke dukun, mohon ini, kemudian pas kebetulan menderita langsung bahagia, itu karena kondisi kebajikannya mendukung untuk dia bahagia ya. Namun kalaupun meskipun dia pergi ke dukun, penderitaannya itu gak habis-habis ya bisa saja malah mengeluh, kok kenapa ini saya menderita terus. Nah, dengan begitu akan berpikir tentang penderitaannya, dia jadi sakit-sakitan ya. Karena apa? Dia tidak bisa mengolah pikirannya, tidak bisa mengolah penderitaannya itu gimana sih agar penderitaan itu bisa menjadi lenyap ya. Penderitaan bisa menjadi lenyap karena kita mempunyai perjuangan, mempunyai niat untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Jadi begitu. Seperti itu ya keluarga Dhamma TV. Bila Anda sedang bersedih, kami persilahkan untuk menelpon di 0341 402 777, dan bila Anda tidak bersedih silakan SMS di 08510 701 8802. Karena sebenarnya antara sedih dan bahagia itu hanya selapis tipis kulit ari jaraknya.
Jadi dari batin bahagia pindah ke penderitaan itu juga gampang, dari menderita pindah ke bahagia juga gampang. Tinggal bagaimana Anda menata batin Anda, menetralisir, kalau Atasilani bilang jalan tengah. Karena sebenarnya kebahagiaan yang terlalu bahagia juga toh lama-lama juga habis, karena tidak ada yang kekal. Boleh orang bahagia sekali, waduh saya bahagia sekali, selalu tertawa. Hari ini, nanti malam masih tertawa, orang jadi tanya, nggak apa-apa dia tertawa terus, malam hari tertawa terus, pasti dipertanyakan ya, apa yang terjadi? Pasti sudah hang. Jadi suatu yang bahagia yang keterlaluan bisa hang, terlalu sedih juga bisa hang. Nah, kembali pada penyebaran dharma ini, bahwa wanita tadi mempunyai kekuatan ya, kekuatan kedua dan ketiga hampir sama. Ketiga dan keempat. Yang kedua tadi kekayaan ya. Oh, alangkah bahagianya kalau kita kaya. Apa sih yang tidak bisa kita beli? Kadang jin itu loh, sekarang ada harganya jin itu. Jin itu bisa dibeli kadang-kadang. Dukun pun bisa saya beli. Begitu banyak orang percaya pada hal mistis seperti itu, beli jin, pergi ke dukun dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah nol besar. Artinya hal-hal semacam itu, bila Anda tidak mengerti tentang makhluk-makhluk yang berada di bawah kita, yang pangkatnya lebih rendah dari kita, atau makhluk-makhluk yang tidak berbadan seperti kita ini, yang pangkat pikirannya lebih tinggi, maka itu semuanya Anda tidak bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk itu. Makanya kalau kita selalu bilang ya, sabesata bhavantu sukhitata. Nah, Atasilani Gandasilani itu sebenarnya artinya apa? Ya, sabesata bhavantu sukhitata. Jadi itu artinya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semua makhluk ya. Jadi dalam agama Buddha ada 31 alam kehidupan. Ya. Jadi ada 31 alam kehidupan. Itu semua di bawah kita atau ada yang di atas kita? Ada yang di atas kita, ada alam manusia juga, ada alam yang di bawah kita. Nah, jadi alam yang di bawah kita, makhluk-makhluknya identik dengan penderitaan ya. Ada 4 alam. Nah, yang paling bawah adalah neraka Awiji. Jadi makhluk-makhluk di 4 alam ini semua itu penderita. Ya, di atasnya baru alam manusia. Di atasnya alam manusia adalah alam kebahagiaan ya, ada alam dewa, alam Brahma. Berarti ya, kalau yang 4 di bawah kita alam kelima dong. Apa betul begitu? Apa betul begitu Atasilani? Nah, dari urutannya seperti itu ya. Jadi alam manusia adalah alam kelima. Jadi masih ada 26 alam lagi kita tahan lagi untuk mengetahui alam-alam ini. Baik keluarga Dhamma TV, ternyata di atas kita ada 26 alam yang lain sebelum pencapaian tertinggi, yaitu nirwana atau nibbana. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, kita lanjutkan. Keluarga Dhamma TV, tetap kami buka line telepon di 0341 402 777, SMS di 08510 701 8802. Kami persilahkan, mungkin Anda ada cerita tentang Ibu Kartini ini, atau mungkin Anda ingin share tentang penderitaan itu bagaimana dan kebahagiaan itu bagaimana. Tadi sudah dijelaskan oleh Atasilani bahwa ada 4 alam di bawah kita dan ada 26 ya, 26 alam di atas manusia. Tentu alam namanya manusia ini, tentu setelah melewati alam ini perginya tentu mati ya. Setelah mati, setelah jasad raga ini tidak berguna lagi, semoga jasad atau raga ini berguna bagi makhluk yang lainnya, maka roh atau jiwa manusia naik ke alam-alam berikutnya sebelum mencapai ke alam nirwana tadi.
Apa ada yang bisa dijelaskan dari alam-alam tersebut sebelum sampai pada pertanyaan berikut? Ya. Silakan. Jadi tadi sudah dijelaskan ada 31 alam ya. 4 alam mapaya ya yang terdiri dari neraka, setan, genderuwo ya yang bisa dibilang genderuwo, kemudian alam hewan. Baru di atasnya alam manusia. Kemudian ada 26 surga. Ya, surga. Jadi surga itu juga dibagi menjadi 3. Ya, jadi surga tingkat bawah ya. Jadi itu orang-orang yang berbuat kebajikan tetapi masih mengharapkan sebuah imbalan seperti itu. Ada pamrihnya ya? Ada pamrihnya. Kemudian surga tingkat menengah dan surga tingkat atas. Nah, itu adalah alam-alam dari 31 alam kehidupan. Nah, itu ya, jadi yang terakhir adalah pencapaian kehidupan di dalam nirwana. Nah, sekarang kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, seorang pejuang, seorang wanita, kadang-kadang seperti kalau cerita kita tentang Ibu Kartini ya, Ibu Kartini itu tentu juga seorang pejuang juga, tentu seperti cerita kita tentang Bung Karno tadi. Bung Karno juga sering menderita. Kita sendiri dalam keadaan kita apapun, kita siapapun, pasti juga pernah terbelenggu oleh suatu penderitaan, juga sering menderita dalam keseharian kita. Nah, cerita kita tentang Raden Ajeng Kartini, bagaimana mungkin juga ada sisi penderitaannya yang justru menjadikan motivasi beliau untuk menjadi seorang pejuang. Beliau adalah kawin menjadi istri kedua ya, istri kedua dari bupati. Tentu dia tidak berbahagia, tetapi dalam ketidakbahagiaan ini apa yang kita lihat, Raden Ajeng Kartini tetap sebagai seorang fighter, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang hero, di mana beliau merasa sedih bila anak-anak di sekitar, anak-anak Indonesia tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Tentu seperti Atta Silani tidak bisa mampu masuk ke sekolah tinggi agama Buddha bila Raden Ajeng Kartini waktu itu tidak memperjuangkan. Karena wanita itu ibarat tadi ya, konco wingking, perbedaan gender yang demikian sangat diunggulkan. Padahal wanita itu sebenarnya lebih kuat dari laki-laki, karena keterbatasan kita jadi punya protektif itu dua kan. Satu, untuk melindungi kelemahan kita. Kedua adalah kita harus mampu berjuang. Jadi sebenarnya bila ada seorang wanita yang maju itu sebenarnya luar dalam dia sudah kuat. Itu harus diingat oleh semua keluarga Dhamma TV, bahwa wanita sebenarnya lebih kuat dari laki-laki. Dan tentang ketidakbahagiaan itu tentu bukan karena keturunan, tentu bukan karena asal usul si orang yang sedang menderita. Misalnya seperti kita lihat tadi Ibu Kartini, karena keturunannya dari ibunya, atau bagaimana sebenarnya kalau menurut Atta Silani tentang penderitaan, bukanlah keturunan. Ya, kalau bercerita mengenai R.A. Kartini ya, di dalam sejarah dituliskan bahwa sejak usia 12 tahun ya, 12 tahun beliau itu dipingit oleh orang tuanya ya, anak bupati ya, beliau dari Jepara. Ya, dari Jepara. Nah, kemudian sejak usia 12 tahun sudah dipingit, tidak boleh kemana-mana. Padahal yang sebenarnya beliau itu menginginkan untuk bersekolah. Sekolah waktu itu ke Belanda ya, ke Belanda. Namun tidak diizinkan oleh orang tuanya karena faktor nanti perempuan itu harus dipingit gitu. Nah, namun karena meskipun ayahnya itu mendukung R.A. Kartini untuk belajar, namun tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Nah, sehingga dia mau tidak mau menerima keputusan dari ayahnya dipingit. Namun beliau tidak putus semangat ya. Meskipun dipingit, beliau masih tetap mau belajar dari buku-buku, kemudian majalah dan lain sebagainya itu. Dan untuk memperoleh suami itu pun beliau tidak
seperti anak zaman sekarang yang mencari sendiri, ya, ya, menggunakan media sosial, menggunakan media sosial, Facebook, internet dan lain sebagainya itu. Namun beliau dicarikan oleh orang tuanya, dijodohkan, dijodohkan, sehingga mau tidak mau ya harus mau. Nah, dan pas kebetulan beliau dinikahkan dengan seorang pria yang apa istilahnya kalau sudah beristri itu duda ya, duda ya. Namun mau tidak mau R.A. Kartini ini harus mau menerima mandat dari orang tuanya, menikah ya, kemudian menikah dengan bupati ya, bupati tersebut. Nah, kemudian di sini saya memikirkan juga ada kemungkinan waktu itu R.A. Kartini itu tidak setuju ya dengan apa yang yang diputuskan oleh orang tuanya. Namun mau tidak mau karena menghormati orang tua ya sudah ya, sehingga membuat beliau menderita. Namun meskipun beliau itu menderita, tidak patah semangat ya, tidak putus semangat dalam meningkatkan belajarnya tersebut, menginginkan putri-putri yang ada di daerahnya waktu itu bisa bersekolah, bisa mempunyai pendidikan yang layak, bisa bekerja, kemudian bisa menjadi perempuan-perempuan yang hebat gitu. Nah, dengan didorong juga oleh suaminya yang seperti yang mendukung dalam hal pendidikan tersebut, akhirnya apa? Akhirnya R.A. Kartini ini meskipun di awalnya tidak bahagia, mungkin ya tidak bahagia karena dijodohkan sama duda lagi ya. Nah, kemudian saya kira bukan duda tapi masih beristri. Oh, masih beristri. Kalau duda istrinya meninggal ya. Ya, masih beristri, berarti istri kedua kalau tidak salah ya, istri kedua ya, dijadikan istri kedua. Namun meskipun demikian beliau tidak putus semangat, tidak patah semangat akan meningkatkan ya generasi penerus bagi para wanita agar memperoleh pendidikan yang layak tersebut ya, sehingga sampai beliau menikah, kemudian mempunyai anak ya. Namun di usia muda ya, di usia 25 kalau tidak salah ya, beliau wafat itu ya, wafat. Namun dikala wafatnya ini, meskipun beliau wafat tapi tidak pernah wafat sampai sekarang. Kenyataannya tidak pernah wafat, meskipun badan jasmaninya tidak ada, perjuangan yang beliau lakukan itu loh masih tetap bisa kita rasakan hingga sekarang ya. Meskipun mungkin di zaman waktu itu beliau merasa menderita lah, kemudian merasa kok saya dinikahkan sama orang ini, namun tidak terpuruk ya, tidak terpuruk oleh penderitaannya tersebut, melainkan selalu berjuang, selalu berusaha bahwa perempuan itu bisa. Itu ya, perempuan itu bisa. Dan ini ada SMS dari Ibu Tina. Selamat malam, saya seorang wanita, nama saya Ibu Tina. Saya menikah sampai pernikahan 25 tahun, tetapi tidak ada bahagia. Dan juga ekonomi kelihatannya ini. Ekonomi juga mungkin tidak berbahagia, juga ekonomi mungkin juga pas-pasan, SMS-nya agak tersendat. Sebenarnya ini Ibu Tina ya, banyak orang karena kehidupan itu kan menuju hidup lebih baik ya. Betul. Hidup itu menuju hidup lebih baik. Bahkan ada satu PMIO mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu ya. Artinya semua orang tuh menginginkan hidup lebih baik. Yang kecil ingin menjadi besar, yang miskin ingin menjadi kaya, yang sakit ingin menjadi sembuh, yang tidak punya uang ingin punya uang, yang tidak bahagia ingin bahagia. Itu sudah menjadi harapan semua makhluk ya di dunia ini. Nah, tentu saja ketika kita tidak bahagia itu lebih terasa Ibu daripada bahagia ya, karena kalau bahagia karena sudah rasanya sudah seharusnya saya bahagia, tetapi kalau saya tidak bahagia itu rasanya sakit sekali di hati sehingga kita meratap-ratap tiap hari. Tetapi sebenarnya Ibu, kalau perkawinan ini bertahan sampai 25 tahun, Ibu sudah layak bisa disebut seperti Ibu Kartini, karena dalam ketidakbahagiaan itu sudah mencapai 25 tahun.
rupanya di sini juga ada ekonomi yang masih kurang, tetapi semuanya itu layak untuk angkat topi bagi Ibu Tina. Kalau Ibu bertanya, bagaimana saya bisa bahagia? Nah, tentu seperti Ibu Kartini. Apa ya? Seperti Ibu Kartini yang dijodohkan tadi. Ibu Kartini kan dijodohkan. Dia bisa apa? Tidak bisa menolak. Sebagai seorang gadis zaman itu, kala itu harus manut kepada orang tua. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti Atasilani, tidak diperbolehkan makan secara aturannya begitu ya. Pukul 12 sudah tidak boleh makan lagi sampai besok pagi. Artinya belajar bertapa, belajar puasa, makannya hanya 1/4 hari, yang 3/4 hari harus berpuasa. Jadi ini juga luar biasa berat, menderita kan ya. Tetapi kan menderita itu, bagaimana mengolah penderitaan ini? Bagaimana Atasilani? Ya, bagaimana mengolah penderitaan sebenarnya? Ini tergantung dengan diri kita sendiri. Ya. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, bisa memanage pikiran kita ya. Mungkin bagi umat awam makan cuma 1/4 hari, itu suatu penderitaan kan. Aduh, sore nggak bisa makan. Tapi kalau kitanya bisa mengendalikan pikiran kita, apa sih sebenarnya tujuan makan itu? Hanya untuk kelangsungan tubuh, hanya untuk kelangsungan hidup, agar tubuh ini tidak rapuh, agar kita tidak sakit seperti itu ya. Beda dengan orang, coba orang terlalu banyak makan, akhirnya dia kolesterol seperti itu. Akhirnya apa? Malas kerjanya, dia kerja tapi kerjanya ya begitu saja, tidak bermutu. Tapi kami ya, orang yang makan cuma 1/4 hari ya, dia bisa bekerja lebih banyak. Karena kenapa? Karena pikirannya nggak tertuju sama makanan terus. Saya makan hanya untuk kelangsungan tubuh saya. Saya sudah sehat, ya saya kerja ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Seperti itu. Luar biasa Atasilani, saya jadi ingat ya, kalau kita sedang bekerja, kalau nanti kemudian ada teman-teman, rarek mangan dhisik gitu ya, teman-teman saudara kita, rarek mandek mana, waduh, biarpun apa pasti diletakkan pekerjaan ini, pasti ayo makan dulu. Bahkan ada, ayo kita kerja, nanti habis kerja nanti kita makan-makan. Kan banyak kita dengar itu, bagaimana tentang makan-makan ketika kita bekerja atau sesudah bekerja. Tetap di Dhamma TV. Kita lanjutkan lagi, banyak SMS yang sudah masuk. Tadi kita bicara bahwa sebenarnya kadang-kadang ada gula, ada semut ya. Kalau ada makanan, maka kita datang ke sana. Kita mau bekerja karena ada pamrih perut. Itu rasanya banyak sekali di sekitar kita. Tetapi alangkah indahnya, seperti wanita-wanita dalam penyebaran Dharma, namanya berpejuang Dharma. Saya kira bukan karena ada pamrih, tetapi itu tulus, keluar dari dalam hati. Apa kalau begitu itu tidak ada perasaan rugi Atasilani ketika melakukan Dharma tadi? Siapa yang mau menjawab? Ya. Dalam bekerja, tentunya seharusnya orang tidak mengharapkan imbalan, harus dengan keikhlasan ya, kerelaan ya. Kenapa? Jadi ketika seseorang itu bekerja dengan hati yang rela, dengan ikhlas, tentunya dia bekerja enjoy, menikmati pekerjaan itu, apapun pekerjaannya, tentunya dalam hal yang positif ya, dia akan menikmati. Tapi ketika seseorang bekerja dengan pamrih, mengharapkan sebuah imbalan, sebagian besar orang tidak menikmati pekerjaan itu. Kebanyakan menggerutu ya. Ya, karena dia tertekan. Apalagi dengan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu kan merupakan sebuah penderitaan bagi dia. Ya, jadi sebuah pekerjaan itu diharapkan dengan hati yang ikhlas, agar kita ketika kita bekerja kita bisa menikmati, apapun hasilnya kita juga bisa menikmati, karena bekerja adalah sebuah proses. Ya, hanya sebuah proses. Apapun hasilnya bisa kita evaluasi lagi, apa sih yang salah, apa sih yang kurang, sehingga kita bisa mengevaluasi. Kemudian apabila pekerjaan itu datang lagi,
kita bisa bekerja dengan lebih baik. Ya, jadi, gitu ya. iya. Jadi intinya kalau pamrih itu ya orang boleh ya berpikir, waduh masuk perusahaan A gajinya 1.000, kalau masuk ke perusahaan B gajinya 2.000, boleh berpikir begitu, tentu orang memilih ke perusahaan B. Tetapi ketika bekerja, nah ini kan ya, kalau sudah mengatakan bahwa oh dari perusahaan ini gajinya 1.000, ketika bekerja maksimalkanlah, jangan pernah mencuri waktu terutama ya, dan jangan pernah enak-enakan atau tidak menyelesaikan pekerjaan, atau ada orang banyak bekerja ngini aja wis gitu kan, ini sering ya kita dengar, elek-elek aneh kadang begitu. Nah kalau Anda mempunyai apa ya, semangat kerja seperti itu, tentu hasilnya tidak akan maksimal, dan tentu ini juga menipu diri sendiri. Iya. Oh, betul begitu kata Silani ya, menipu diri sendiri, karena sebenarnya misalnya Anda bekerja itu mengecat satu halaman itu, nah sesudah tinggal sedikit pinggir-pinggirnya masih belum, sudah ngene ae wis, pokoknya kan sudah kelihatan warnanya. Tetapi kalau Anda melakukannya dengan cinta kasih, dengan tulus ikhlas, maka Anda akan mengoles lagi, mengulas lagi, sehingga hasilnya betul-betul mengkilat, rapi, dan disitulah ada kepuasan. Dan kepuasan ini tidak bisa dibeli dengan uang. Iya. Karena kita bahagia ya, ini cara mengolah batin, terutama juga untuk Ibu Tina tadi yang kurang merasa bahagia. Cobalah untuk melihat bahwa sebenarnya banyak kebahagiaan di sekitar Anda yang bisa Anda kelola gitu ya, bisa Anda kelola secara batiniah. Banyaknya SMS. Kemudian bagaimana menghadapi suami yang terlalu egois, mau menang sendiri, setiap hari selalu serba salah, tak ada benarnya. Ini tidak hanya suami, tentu kita banyak ya hidup dengan orang-orang yang egois. Kadang merasa sok, wah saya kan di sini saya ketuanya, kan ada yang gitu. Atau saya di sini kan lebih tua, ada pamrih-pamrih yang mengatakan dia lebih dari bawahannya. Aduh, ada penelpon, kita terima dahulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, dari mana? Dari Malang, nama saya Tony, Bu. Bapak Tony, silakan. Dari Malang sini, Bu, nama saya Tony. Ya. TV-nya dikecilkan, Pak, supaya tidak feedback suaranya. Iya. Halo. Ya, silakan. Saya tanggal 21 ini April ini saya ucapkan juga untuk ibu-ibu semua. Nah, hari Kartini ya Bu ya, kalau nggak salah. Terima kasih. Kemudian kalau saya menyimak dari narasumber, memang betul Bu, bahwa hidup ini kalau di didalami gitu ya, antara pamrih dan idealisme itu memang beda. Tapi zaman sekarang ini banyak yang seperti itu kan Bu, karena didorong kebutuhan, didorong lingkungan, jadi ya mencapai sesuatu yang baik itu ya serba sulit. Kalau melihat dari fenomena yang sekarang ini ya tergantung dari bibit ya, bibit berbobot. Dari awalnya memang warnanya baik, ya saya rasa nanti di masyarakat akan jadi baik. Betul. Apa begitu Bu? Iya. Saya juga ingin sharing gitu. Bagus sekali, Bapak Tony. Itu aja Bu. Oke. Saya ucapkan Selamat malam, terima kasih. Ya, bagus sekali dari Bapak Tony. Tetapi zaman sekarang ini banyak orang mengeluh, kebutuhan hidup saya tinggi. Ya, buat jangan kebutuhan, oke, saya tidak pernah loh pergi makan ke restoran yang mahal atau beli pulsa. Saya kalau beli pulsa cuman yang 5.000-an aja. Tetapi seperti kebutuhan listrik, kebutuhan dasar ya, beli beras, kemudian kebutuhan sekolah, itu kebutuhan-kebutuhan dasar. Saya sudah pontang-panting untuk mengejarnya. Di sini ada yang salah tentu.
Yang salah adalah pikiran. Yang salah adalah pikiran. Karena Bapak Tony, banyak sekarang orang-orang zaman sekarang mendengarkan sekitar. Misalkan sedang berjualan, aduh saiki sepi yo dodolan, itu akan kena loh. Hati-hati, di mental pikiran Anda akan terkena, dan otomatis Anda akan mengikuti kata sepi tadi dari sesama pedagang. Ada yang mengatakan, cari uang sekarang sulit. Hati-hati, ini virus. Maka Anda akan membuat diri Anda mundur, keuangan Anda tidak akan bertambah, karena pikiran itu masuk ke dalam pikiran Anda, mempengaruhi kinerja, mempengaruhi terutama ya pikiran Anda sendiri. Kalau Atasilani tadi bilang lemot jadinya, maka apa yang Anda pikirkan pun terjadi. Oleh karena itu, bila Presiden Jokowi mengatakan revolusi mental, ini yang betul. Zaman dahulu bangsa Indonesia mempunyai slogan-slogan yang luar biasa ya. Antara kalau slogan Jawa itu trimo ing pantum, artinya menerima keadaan dengan bahagia, tetapi artinya juga to be profesional. Artinya karena pekerjaan saya ini adalah pelukis, maka saya akan profesional. Saya akan membuat lukisan saya maksimal dan bagus dengan cacat yang mahal. Itu profesional. Artinya seluruh hidup saya berikan kepada lukisan saya. Itu juga terima ing pandum, kan ya, artinya begitu. Dan sebenarnya kehidupan ini ise going, gampang gitu ya. Oleh karena itu, bila kita ini lebih berpikir pada merevolusi mental, maka itu akan lebih baik. Tentang revolusi mental, Anda bisa datang ke Wihara Dhamadipa Arama. Telepon dulu, teleponnya berapa? Hafal? Tidak ya? Iya, silakan bisa datang ke Wihara Dhamadipa Arama, Jalan Mojorejo 44 Batu atau Ngandat, atau silakan menelpon Dhamma TV, atau silakan datang ke Padmagraha Jalan Imam Bonjol 57 Batu. Di sana kita bisa bersama-sama sharing revolusi mental itu bagaimana. Karena kalau sharing kan lebih klik ya. Jadi, saya punya pengalaman begini, saya begini. Harusnya begini. Nah, kita selesaikan bersama. Jadi itu lebih tepat, revolusi mental bersama. Baik, ada SMS lagi tentang orang yang egois tadi, bagaimana Atasilani? Jadi menghadapi orang yang egois, ini ceritanya menghadapi suami yang terlalu egois, mau menang sendiri, tiap hari selalu serba salah. Bagaimana? Iya. Ini dunia perkawinan, dunia rumah tangga. Dunia rumah tangga, mungkin dunia kerja pun juga demikian ya Bu ya. Banyak, semuanya sama. Banyak sekali, karena keegoisan, karena pinginnya menang sendiri, karena yang diutamakan dalam tanda kutip aku, aku ini orang yang hebat misalkan, aku ini orang yang serba bisa, aku adalah orang yang keras kepala misalkan. Nah, dengan seperti itu, mempertahankan sifat keegoisan yang seperti itu, maka akan muncul sifat yang mudah marah, mudah benci, jengkel, dan lain sebagainya itu. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena yang pertama, dia belum bisa, belum bisa mampu mengendalikan egonya, belum bisa mengendalikan emosinya, ya, dan belum bisa berpikir yang ada di luar, ya. Ketika saya bentak-bentak orang, marah-marahin orang, apa sih yang dirasakan oleh orang itu, ya, sehingga yang marah tersebut tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap orang lain. Nah, di sini yang harus diperbaiki siapanya, ya. Memang yang pertama, ya, yang marah itu ya harusnya bisa introspeksi diri lah, kenapa kok marah. Nah, kemudian yang dimarahin ini bagaimana? Kok setiap hari marah, jengkelin, benci gitu. Nah, yang pertama yang harus dia lakukan adalah berusaha untuk memancarkan cinta kasih dulu, ya. Kenapa sih suami saya marah gitu ya? Nah, karena apa? Kalau marah dibalas dengan kemarahan, ya, itu nanti akan
Jadi bentrok, api terbakar kemarahan. ya, api ya. Namun apabila kemarahan kemudian dibalas dengan cinta kasih, belas kasih, ucapan yang lemah lembut, ramah, bermanfaat, itu nantinya akan membuat yang marah itu nggak jadi marah gitu. Nah, itu sama halnya seperti api dengan air, bukan api dengan api. Kalau api dengan api, kebakar ya. Namun kalau api dengan air ya, itu nanti akan bisa meredakan. Nah, selain untuk memancarkan cinta kasih ya, ketika suaminya itu marah, berusaha, kalau yang kedua ini, cobalah diam dulu, diam. Apa sih sebabnya dia marah gitu? Bukan berarti jengkel sih jengkel, tapi berusaha untuk menahan ya, menahan yang saya sebutkan pengendalian diri itu tadi, menahan untuk tidak ikut marah. Nah, kemudian hal yang ketiga yang perlu dilakukan adalah ketika sudah tidak marah-marah. Kalau suami istri kan mungkin loh ya, karena saya juga bukan ini ketika nggak marah, berusaha untuk menceritakan apa sebab kemarahan tersebut, berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, baik. Demikian dari Atta Silani, tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita kupas lebih dalam lagi. Baik, apakah Ibu siapa tadi ya? Sudah puas Ibu jawabannya bahwa bila suami itu memberikan kemarahan atau kekerasan, balaslah dengan senyum, balaslah dengan cinta kasih. Sebenarnya ini perilaku ini sudah diperlihatkan kalau kita melihat di film-film animal ya. Bila ada singa itu akan marah, singa yang lebih kuat akan marah pada singa yang lebih lemah. Ketika singa ini menelentangkan badannya, singa ini pasti tidak akan mengoyaknya. Jadi artinya itu bahasa binatang. Nggak tahu loh kalau manusia ya. Kalau bahasa binatang kan ketika kita sudah mengalah, maka orang yang lebih kuat itu akan mengelusnya. Dia akan mengatakan oke lah, kita sudah baikan gitu. Entahlah, kalau manusia ini luar biasa loh, manusia ini konon yang berbudi pekerti ini ya, makhluk yang dengan dua kakinya berjalan-jalan di muka bumi ini. Bisakah dia menerima hal semacam itu? Jadi ini agak luar biasa, dan dunia rumah tangga adalah dunia yang sangat rumit. Bila Anda mau bertanya, ngobrol dengan saya, silahkan untuk membuat janji lebih dahulu. Ini dari Bapak Mujiono. Saya mau tanya, banyak perempuan zaman sekarang yang kurang memahami jiwa Kartini yang sebetulnya. Ya, ini betul Bapak Mujiono. Artinya manusia-manusia wanita zaman sekarang itu melihat bahwa seolah-olah Kartini itu hanya ya tadi berbusana, pakai sanggul, pakai pakaian adat, apakah adat Batak atau adat Bali, adat Jawa, adat Manado, hanya melakukan makan-makan gitu ya, pesta-pesta. Oh, ini Kartinian. Dan juga mungkin ada lomba-lomba masak, lomba fashion, cantik-cantikan, lomba keterampilan semacam itu. Tetapi jiwa Kartini sebagai seorang pejuang bangsa, nah ini yang mahal harganya. Banyak orang melakukan perjuangan karena ada pamrih, mungkin uang, mungkin keluarga, status begitu ya. Tetapi seorang pejuang Dharma, Ibu Kartini apa bisa disebut seorang pejuang Dharma? Bisa. Oke, silahkan, bagaimana pejuang Dharma? Ya, pejuang Dharma yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini ya, beliau mampu untuk menuangkan ide-idenya yang baik-baik tentunya ya. Bahkan beliau juga seseorang itu memang mengenal agama, tapi tidak sedikit orang karena agama menjadi menjadi permusuhan ya. Itu sama halnya dengan seperti itu menyebarkan dharma. Dharma itu apa? Ajaran baik ya, ajaran baik yang dimengerti oleh seseorang, kemudian
berusaha untuk beliau terapkan atau ajarkan ke orang lain, dipraktikkan ke orang lain sehingga bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini peran R.A. Kartini sebagai pejuang wanita, beliau perannya sangat ini sekali ya, besar sekali. Beliau mampu untuk mengajarkan, memberikan yang terbaik untuk orang lain, terutama wanita ya. Nah, di sini dengan mampu untuk memperjuangkan itu, bisa untuk orang lain itu bisa menikmati hasil yang ditularkan ya, ide dari R.A. Kartini itu, yaitu apa? Beliau mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tentunya dalam pendidikan tersebut bukan intelektual saja, namun moralitasnya, budi pekertinya. Nah, di situ berarti R.A. Kartini juga mampu untuk menyebarkan ajaran yang beliau dapatkan ya, dharma itu sendiri ya. Dhamma itu secara umumnya kan ajaran baik yang telah dipelajari oleh seseorang, kemudian bisa menyampaikan dengan baik, bisa dipraktikkan oleh orang-orang sekitarnya. Dan universal, jadi dan universal gitu ya, tidak membuat orang lain menjadi sedih, menderita karena dharma tadi. Iya, jadi, nah kemudian kenapa kok orang sekarang tadi kan ya tidak mampu untuk menjiwai semangat Kartini. Banyak faktor ya. Zaman dulu tidak ada internet, tidak ada televisi, mungkin yang ada cuma radio ya. Radio pun hanya orang tertentu yang memilikinya. Nah, dari adanya internet tersebut banyak sekali mempengaruhi ya orang-orang ya di dunia ini ya, sehingga dari jenis pakaiannya, kemudian make up-nya, kemudian dan mungkin juga ya, saya katakan mungkin ya, karena kebanyakan orang dari situ moral atau budi pekerti seseorang itu menjadi ya kurang baik lah. Itu karena apa? Meskipun ada pendidikan dari sekolahan, orang tua kalah dengan internet tersebut. Nah, televisi sekarang menayangkan banyak yang kata-kata gaul lah, seperti yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu ya sendiri. Nah, dari situ tinggal bagaimana peran orang tua. Nah, guru pertama seorang anak itu adalah orang tua. Guru yang di sekolah itu adalah guru yang kedua. Jadi peran utama seorang orang tua ya, baik itu ibunya atau ayahnya, harus benar-benar bisa mendidik anaknya itu dengan baik, bagaimana meminimalisir menonton televisi lah, internet dan lain sebagainya itu, sehingga menanamkan nilai-nilai moralitasnya, sehingga dapat mengajak anak-anaknya ke tempat ibadah ya, sesuai dengan apa yang mereka ajarkan ya, sehingga dari situ bisa jadi moralitas anak tersebut bisa menjadi lebih baik, mempunyai sopan santun yang baik, keramah tamahan, berpakaian yang layak, yang baik, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh R.A. Kartini. Nah, sekarang kalau bapak ibunya juga gila internet, gila Facebook, gila WA, gila BBM, tiap hari anak dia tinggal enak aja ya kan, hei belajar, sudah belajar belum? Tapi dia terus saja dengan WA-nya, dan itu kita lihat, hati-hati, kita lihat di sekitar kita, banyak orang ketika ada gangguan internet atau mungkin gangguan pada Androidnya, dia merasa dunianya hilang, dia sangat ketergantungan dengan apa yang disebut gadget tadi. Dan ini tentu kalau orang bilang ya itu harus ada revolusi mental, ini namanya sakit mental kalau saya bilang, maaf, karena Anda sudah ketergantungan dengan sebuah benda, maka sebenarnya ada yang hilang ini dari cara hidup lifestyle manusia Jawa atau manusia yang berdharma, yaitu waktu-waktu simbah dongeng. Jadi zaman dahulu itu ketika makan malam, ketika tidak ada lagi ya, ketika tidak ada internet, ketika tidak ada televisi, tidak ada radio, maka sesepuh duduk di tengah ya, entah itu sambil menginang atau merokok, maka anak cucu kan duduk di situ juga, karena tempat-tempat yang lain juga gelap, kan enak berkumpul di tengah ruangan begitu. Nah, disitulah saatnya simbah dongeng. Tentu cerita simbah tentu berkenaan dengan budi pekerti, kepahlawanan dari leluhurnya sendiri, bukan leluhur bangsa lain, bukan leluhur dari siapapun.
tentang leluhur mbahmu, ceritanya tentang nenek moyang sendiri, kepahlawanan kita, tentang perilaku yang baik. Nah, disitulah maka ada aturan bahwa yang muda harus mendengarkan yang tua. Itu ada hierarki dalam kehidupan, dalam keluarga. Itu menurut saya yang hilang. Nah, lah si Mbah itu sekarang kemana? Kenapa tidak dongeng? Ya. Nah, kenapa si Mbah sekarang tidak dongeng lagi? Karena si Mbahnya sudah berubah. Sekarang si Mbahnya namanya si Mbah Google. Jadi mereka ya berguru pada Mbah Google tadi gitu. Padahal Mbah Google seperti yang dikatakan Atasilani tadi, ketika kita membuka Android berbahaya sekali. Banyak situs-situs begitu dibuka bukan pada tempatnya. Kalau kita gampang ceroboh pikiran kita, tidak ada revolusi, maka kita terbawa ke dalam arus yang bikin lemot pikiran, ya. Kita jadi tidak bisa kaya karena pikiran kita terbawa ke situ. Kita jadi ketika ingin kaya kita menghalalkan segala cara karena kita melihat contoh-contoh yang ada di situ, sehingga buruk baik, dosa atau tidak, kita tidak punya batasan yang jelas. Itu berbahaya sekali dan itu banyak dan itu ada di kehidupan kita. Maka Dhamma TV selalu berusaha untuk meluruskan atau memberi pencerahan. Bila Anda bertanya ini baik atau buruk, silakan bertanya di Dhamma TV. Kami akan melayani selalu. Penyebaran Dharma yang bagaimana supaya dalam kehidupan bisa sampai ke nirvana. Ibu Monica Malang. Ya, Bagaimana? baik, bagus sekali. Silakan. Nibbana itu memang tujuan umat Buddha sebenarnya. Yang nibbana itu, kalau seseorang sudah mencapai nibbana, tingkat kesucian arahat namanya, itu berarti sudah terbebas dari yang dikatakan Atasilani tadi, 31 alam kehidupan. Sudah tidak akan terlahir kembali, Tidak digenderuwo, tidak dipocong, tidak di binatang, tidak di neraka, gitu ya. tidak di alam manusia yang penuh dengan macam-macam ketidakkekalan ini, penderitaan. Ajaran Sang Buddha kan hidup adalah penderitaan. Penderitaan itu ada sebabnya. Kemudian ada jalan melenyapkan suatu penderitaan. Kemudian setelah ada jalannya, lenyapnya penderitaan itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana toh caranya untuk bisa mencapai tingkat kesucian arahat, mencapai nibbana? Itu caranya kalau di dalam Dhamma itu ada dana, ya, mengembangkan kedermawanan, ya, baik itu dalam materi maupun non materi. Senyum, ya, itu pun juga merupakan dana. Senyum, ya, dana. senyum terus. Kemudian senyum terus, tapi jangan terus-terusan ya. Ya, ketemu Bu Hani senyum, nah, menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bu Hani. Nah, itu termasuk senyum. Bisa senyum kepada orang yang kita benci, itu pun juga merupakan sebab kebajikan, ya. Luar biasa ini kalau bisa. Kemudian silakan. bisa memberikan nasihat yang baik kepada orang yang membutuhkan, itu suatu sebab kebahagiaan, ya, kebajikan juga. Dana. Kemudian sila itu apa? Moralitas, ya, menjalankan moralitas dengan baik, minimal Pancasila Buddhis. Kalau di dalam agama Buddha itu tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan. Berbuat asusila ini bukan berarti mencari istri lain, namun juga bagaimana bisa membuat keharmonisan di dalam keluarga, bagaimana bisa membuat keluarga ini tidak bertengkar seperti tadi ibu siapa tadi. Nah, ini juga merupakan praktik sila yang ketiga, ya, dana, sila, samadhi. Ini yang paling ini penting. apakah termasuk 5 sila ini? Bukan. Oh, kita tahan dahulu. Iya. Supaya nanti lebih jelas. Baik, keluarga Dhamma TV, kita masih punya satu segmen lagi. Ternyata meditasi adalah jalan keluar dari segala persoalan hidup ini. Tetap di Dhamma TV. Baik, luar biasa sekali. Tadi Atasilani mengatakan bahwa ada 5 sila yang harus dijalani oleh setiap orang. Misalkan kalau Atasilani menjalankan 8,
bahkan Samanera 10 Bante 227 227 sila. Jadi itu luar biasa. Tetapi kalau yang umum ini 5 aja ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat asusila, jangan berbohong, jangan mabuk. Ya, ini sebenarnya enteng kok ini kalau diterapkan, ini yang paling dasar gitu ya. Jadi kalau jangan mencuri, ya wis lah aku gak kate mencuri sekalipun waktu. Jangan apa tadi? Jangan membunuh, itu terutama karena kalau misalkan kita dengan membunuh nyamuk misalnya, saya akan membunuh nyamuk supaya keluarga saya tidak digigit nyamuk. Sebenarnya Anda bisa mengkondisikan itu tidak membunuh nyamuk. Jadi caranya ini boleh dipraktekkan, saya selalu mengatakan ini. Jadi caranya, Atasilani boleh ngerbek ini caranya ya. Tapi saya tahu Atasilani tidak pernah dideketin nyamuk. Jadi begini artinya. Ketika sore kan nyamuk mulai keluar ya, menjelang maghrib tuh nyamuk mulai keluar. Pakailah penebah itulah, sapu panjang, coba dikebas-kebaskan di dalam ruangan misalkan ruangan bayi, kebas-kebaskan di situ. Tanpa listrik ya? Tanpa listrik. Ya. Nah, setelah itu kemudian bila memang nyamuknya banyak, semprotlah ruangan, kan nyamuk sudah pergi, semprotlah ruangan dengan pembasmi nyamuk. Setelah itu tutup sebentar. Setelah itu tidak ada baunya, bisa digunakan. Jadi Anda tidak membunuh nyamuk. Ini cara kondisi. Tetapi bisa dibuktikan bagi orang-orang yang sudah melakukan yogi ya, pertapa, atau orang yang melakukan dharma, selalu yang melakukan dharma, tidak berani membunuh semut dan nyamuk, nyamuk tidak mau datang pada dia. Ini buktinya. Betul ini. Ini bisa dibuktikan. Kalau ada orang bilang orang sakti tidak digigit nyamuk, artinya orang sakti itu berarti dia sudah melakukan sila-sila yang tinggi-tinggi, artinya dia sudah berada di kesucian. Makhluk pun, nyamuk itu makhluk, merasakan getaran pikiran yang orang ini sudah bukan di pangkat sekian, dia makhluk yang lebih tinggi sehingga sungkan. Bahkan penyakit seperti kanker itu kan makhluk ya, kanker juga tidak akan hinggap atau datang kepada orang-orang seperti ini. Jadi bisa dipraktekkan. Betul itu, boleh ada buktinya, bisa dipraktekkan. Kita bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Kepada tadi pertanyaan tentang nirwana, pencapaian nirwana bagaimana Ibu Monika? Silakan Atasilani diteruskan. Silakan ya, Atasilani. Mengenai nirwana ya, tadi pencapaian nirwana atau nibbana. Ya, jadi ada dana ya, kedermawanan, kemudian moralitas, menjalankan moralitas yang tadi Ibu jelaskan ya. Bahkan bunuh nyamuk pun jangan ya. Kecoa pun kalau misalkan di kamar mandi ada, diambil kemudian dikeluarkan, jangan. Ya. Maka sekecil apapun itu juga menginginkan kebahagiaan. Juga ya. Sebenarnya ada perlunya bagi kehidupan ekosistem. Ada perlunya bagi ekosistem itu moralitas ya. Kemudian yang terakhir adalah samadhi, ya, samadhi, meditasi atau berkesadaran penuh, sadar setiap saat, sadar untuk hari ini, saat ini. Nah, meditasi ini bisa kapan saja dan di mana saja, tidak harus duduk kemudian bersila diam, tidak, ya. Nah, di sini Sang Buddha mengajarkan ada 4 posisi meditasi, ada posisi meditasi berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, sehingga dari empat hal ini ya bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau di kantor ya, kalau di kantor meditasi mengerjakan sesuatu, fokus dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian kalau berjalan ya, berjalan hindari melamun ya, berusaha untuk memperhatikan ketika dia berjalan, itu juga termasuk meditasi. Nah, kemudian duduk menyadari, mengambil objek meditasi, pernafasan ya, mengamati nafas yang keluar masuk ini ya. Kemudian ketika mau tidur juga
harus mengetahui kapan dia mau tidur. Itu nggak langsung duduk kemudian gini bleksek gitu ya. Nah, ketika mau duduk itu diperhatikan, mau berbaring diperhatikan. Ketika mau berbaring menyadari ya kebaikan-kebaikan yang sudah sehari itu dilakukan. Kalau misalkan dalam sehari itu dia telah melakukan hal yang kurang baik, mengkondisikan untuk esok harinya menjadi yang lebih baik. Nah, itu juga termasuk meditasi juga ya, dimana tiga hal ini untuk poinnya beda dengan Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis ini masuk ke moralitas tadi, ya. Namun untuk apa namanya di poin sutta, maksudnya poin ajaran Sang Buddha, ini dijelaskan sendiri, gitu. Nah, namun di moralitas ini ada Pancasila Buddhis tersebut, ya. Sehingga untuk mencapai nibbana kita harus bisa berjuang untuk saat ini menghindari apa? Keegoisan, ya, yang dalam bahasa Pali loba itu keserakahan, ya. Loba, menghindari loba, dosa itu kebencian, kemarahan, kedengkian dan lain sebagainya itu, dan kegelapan batin, loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian dan kegelapan batin itu harus bisa dilenyapkan. Bagaimana melenyapkannya? Yang pertama, ya, mempertahankan kebaikan yang sudah ada, itu dipertahankan. Yang kedua, berusaha untuk memunculkan kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan. Yang ketiga, menghilangkan keburukan yang sudah ada, termasuk keegoisan tersebut. Kemudian yang keempat, mencoba untuk mencegah munculnya keburukan yang baru. Nah, dari situ kita bisa mempunyai tabungan kebajikan yang banyak dan meditasinya yang cukup mengerti, memahami juga, ya, sehingga bisa tercerahkan. Jadi berarti orang yang berada dari alam ini mungkinkah melewati alam-alam yang lain? Bisa mungkin kalau dia benar-benar berusaha untuk ingin mencapai hal itu, sehingga muncul kebijaksanaan. Dari muncul kebijaksanaan, dia sudah tidak mau lagi untuk berbuat jahat. Dan ada kemungkinan, saya katakan mungkin karena juga belum pernah ke sana loh ya, belum pernah mencapai nibbana ya, sehingga bisa ada kemungkinan melewati surga-surga yang dikatakan tadi 26 alam surga, bisa mencapai nibbana. Untuk Atta Silani, Kanda Silani, mungkin ada pesan bagi keluarga Dhamma TV tentang Hari Kartini ini? Ya, jadi Hari Kartini ya, yang jatuh pada tanggal 21 April, khususnya bagi wanita-wanita Indonesia, ya, kita harus memiliki memahami apa sebenarnya makna Kartini itu. Jadi Hari Kartini bukan hanya sekedar kita memakai baju batik, kita memakai kebaya, tapi bagaimana semangat kita, usaha kita, ya, perjuangan kita mendongkrak kepopuleritasan seorang wanita, ya. Jadi seorang wanita pun juga seorang yang kuat, ya, tidak kalah dengan seorang pria. Dia memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh seorang pria, ya. Itulah yang harus dikembangkan, ya. Jadi dengan demikian seorang wanita pun juga akan setara dengan seorang pria. Jadi seorang wanita tidak di bawah pria, tapi bahkan bisa lebih tinggi dari seorang pria, seperti Megawati, ya, Ibu Susi tadi. Itu wanita-wanita tangguh, ya, yang bisa di atas seorang pria. Oke, baik keluarga Dhamma TV, terima kasih atas Silani berdua, dan mungkin nanti di lain waktu akan kita berjumpa lagi mungkin dengan tema yang lain, mungkin tentang bagaimana seorang wanita mempertahankan moralitas supaya tidak kalah dengan pria. Menarik kan tema itu? Baik keluarga Dhamma TV, kita sudah bincang-bincang banyak sekali. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kartini. Semoga semangat Kartini tetap membara di dalam hati setiap perempuan Indonesia, dan mampu kita menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini untuk membuat generasi-generasi baru yang lebih tangguh. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon diri, dan sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.